Dalam bisnis, apalagi startup, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, sebenarnya siapa bosnya? Pertanyaan klasik ya. Iya kan? Apakah sang pendiri yang punya visi, yang kerja siang malam, atau investor yang datang dengan setumpuk uang dan duduk di dewan direksi? Ini dinamika yang membingungkan. Dan seringkali jadi sumber stres loh. Betul. Hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah ide dari buku The Cheat Code karya Brian Wong, tepatnya dari Cheat 47, Know Who's the Boss. Misinya, kita mau coba pecahkan sebuah paradoks yang kelihatannya mustahil. Gimana caranya Anda bisa jadi bos, tapi pada saat yang sama Anda juga bekerja untuk bos Anda? Gitu ya? Tepat sekali. Dan ini relevan banget loh, ini bukan cuma buat CEO startup di Silicon Valley. Bukan cuma buat mereka ya, bukan. Ini buat siapapun yang baru mau mulai bisnis sampingan di garasi pun penting. Memahami dinamika kekuasaan ini adalah kunci. Ini bukan cuma soal cari duit, tapi soal bagaimana membangun kemitraan yang sehat. Oke, mari kita langsung masuk. Sumber kita ini, Brian Wong, dia cerita tentang nasihat pertama yang dia dapat. Dan ini cukup menohok. Menohok gimana tuh? Dia ketemu seorang eksekutif veteran Silicon Valley. Orang yang udah lihat ratusan pengusaha datang dan pergi. Orang ini kasih dia gambaran yang bisa dibilang brutal tapi jujur. Oke. Katanya, para investor, bankir, pengacara, mereka itu seperti perabotan permanen di sebuah ruangan. Mereka akan selalu ada di sana. Menarik. Sementara para pengusaha, Nah, para pengusaha seperti dirinya, kata eksekutif itu, cuma tamu yang silih berganti. Datang dengan ide cemerlang, lalu beberapa tahun kemudian, bisa jadi sudah hilang. mereka seperti berada di ban berjalan yang terus bergerak. Lalu, eksekutif itu menutup dengan satu kalimat pamungkas yang nusuk banget. Apa itu? Anda harus tahu untuk siapa Anda bekerja. Pesannya nggak bisa lebih jelas lagi, investor adalah bosnya. Titik. Gambaran yang bikin sedikit gentar ya, seolah-olah pendiri itu disposable, bisa diganti kapan saja. Iya kan? Tapi kalau kita bedar dari sisi tata kelola perusahaan, pandangan ini 100% benar dan sangat tradisional. Investor itu kan yang kasih modal, bahan bakar untuk roket bisnis Anda. Betul. Tanpa mereka, roketnya nggak akan terbang. Jadi wajar kalau mereka mengharapkan laba atas investasi mereka. Dan sebagai pendiri atau CEO, Anda punya yang namanya tanggung jawab fidusia. Tanggung jawab fidusia. Nah, ini istilah yang terdengar rumit. Maksudnya apa sih dalam prakteknya? Sederhananya gini, secara hukum dan etika, Anda wajib bertindak demi kepentingan terbaik mereka, para investor. Anda nggak bisa seenaknya pakai uang perusahaan buat beli mobil sport pribadi misalnya. Oke, masuk akal. Setiap keputusan besar yang Anda ambil harus bisa dipertanggungjawabkan ke Dewan Direksi. Dan siapa yang biasanya duduk di Dewan Direksi? Ya, perwakilan dari investor-investor itu. Oke. Jadi dalam rapat Dewan, Anda melaporkan kemajuan, menjelaskan kegagalan, dan minta persetujuan. Posisi Anda mau nggak mau, ya seperti seorang manajer yang melapor ke atasannya. Jadi ya secara de facto mereka adalah bos Anda. Jelas sekali. Jadi ini bukan cuma soal siapa yang punya uang, tapi ada struktur formalnya. Anda punya ide, mereka punya uang, jadi Anda bekerja untuk mereka. Rasanya ini hierarki yang sangat lurus dan, ya, mudah dipahami. Benar. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Nggak lama setelah itu, penulis dapat nasihat kedua yang seolah-olah membalikkan dunia 180 derajat. Dari sumber yang berbeda tentunya. Betul. Dari orang lain yang juga sama-sama paham seluk-beluk dunia ini. Orang ini nggak kasih dia nasihat, tapi justru melempar sebuah pertanyaan yang, wah, mengguncang. Pertanyaan apa tuh? Brian, apakah Anda yang melayani investor Anda, atau investor Anda yang melayani Anda? Pertanyaan jebakan? Iya. Dan sebelum Brian sempat mikir, orang itu langsung menjawabnya sendiri dengan logika yang sangat kuat. Saya penasaran logikanya seperti apa, soalnya ini melawan arus banget dari nasihat pertama tadi. Mereka seharusnya melayani Anda. Bukan mereka yang membawa Anda masuk ke dalam permainan ini. Anda yang membawa mereka masuk. Oke. Mereka tidak menjalankan perusahaan dari hari ke hari. Anda yang menjalankannya. Bukan mereka yang punya ide original. Anda yang punya. Tiba-tiba seluruh kerangka berpikirnya jadi terbalik. Nah, ini dia. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Ini mentalitas seorang pendiri yang sadar betul nilai dan daya tawarnya. Daya tawar ya? Betul. Coba kita pikirkan deh. Di ekosistem startup, apa sumber daya yang paling langka? Apakah modal? Mungkin nggak.
Modal itu banyak, ada di mana-mana kalau idenya cukup bagus. Benar juga. Yang benar-benar langka adalah kombinasi dari visi yang unik, kemampuan eksekusi yang gila, dan daya tahan untuk melewati masa-masa sulit. Itulah yang dimiliki pendiri. Investor itu nggak cuma investasi pada ide. Dalam analogi pacuan kuda, ide itu kudanya. Saya suka analogi itu. Jadi investor nggak bertaruh pada kudanya. Mereka lebih banyak bertaruh pada jokinya, yaitu Anda, sang pendiri. Kuda yang bagus dengan joki yang buruk kemungkinan besar akan kalah. Pasti. Tapi joki yang hebat, bahkan dengan kuda yang biasa-biasa aja, bisa menemukan cara untuk menang. Mereka bisa melatih kudanya, menemukan jalur tersembunyi, atau bahkan ganti kuda di tengah jalan. Itulah yang kita sebut pivot dalam bisnis. Aha. Dari perspektif ini, peran investor berubah total. Mereka bukan lagi atasan yang menuntut laporan, tapi menjadi penyedia sumber daya strategis. Mereka bekerja untuk Anda, menyediakan bahan bakar, peta, dan kru pit stop terbaik agar Anda, sang joki, bisa memenangkan perlombaan. Tunggu dulu. Ini kan jadi membingungkan. Iya kan? Di satu sisi, ada argumen kuat bahwa Anda bekerja untuk investor. Di sisi lain, ada argumen yang sama kuatnya bahwa investor bekerja untuk Anda. Ini seperti dua kutub magnet yang saling berlawanan. Rasanya kita harus memilih salah satu kan? Mana yang benar? Dan disitulah letak momen pencerahan dari buku ini. Penulisnya sadar dia nggak perlu memilih. Justru kesalahannya adalah berpikir bahwa dia harus memilih salah satu. Jadi, keduanya benar. Bagaimana bisa? Tepat sekali. Keduanya benar secara bersamaan. Hubungannya bukan hierarki, melainkan simbiosis, saling menguntungkan dan saling bergantung. Simbiosis, oke. Penulis merangkumnya dalam satu kalimat yang menjadi inti dari Cheat 47 ini. Anda bekerja untuk investor Anda, dan investor Anda bekerja untuk Anda. Wow! Dia bahkan bilang, saat Anda bisa menerima bahwa kedua ide ini benar, saat itulah Anda siap untuk benar-benar menghasilkan uang. Wow, oke, ini perlu kita bedah lebih dalam. Kenapa kesadaran ini begitu kuat? Apa yang berubah ketika seorang pendiri akhirnya memahami dan menerima paradoks ini? Yang berubah adalah segalanya. Dinamika hubungan bergeser dari tuan pelayan yang didasari rasa takut dan kewajiban menjadi kemitraan sejati. Kemitraan, ya? Iya, kemitraan yang didasari keseimbangan kekuatan dan rasa saling menghormati. Rasa cemas dan ketidakamanan yang sering menghantui para pendiri, takut dimarahi, takut pendanaannya dicabut, takut idenya dianggap jelek, semua itu mulai luntur. Karena Anda sadar mereka juga punya kepentingan yang sama besarnya dengan Anda. Tepat. Dan di buku ini, dirinci manfaat psikologisnya secara spesifik. Ini bukan cuma teori, tapi dampaknya nyata banget bagi mental seorang pemimpin. Poin pertama, Anda tidak perlu gugup akan kehilangan investor tertentu. Betul. Dan tidak gugup ini penting sekali. Bayangkan Anda sedang negosiasi putaran pendanaan berikutnya. Kalau Anda masuk ke ruangan dengan energi saya butuh uang Anda atau bisnis saya mati, posisi tawar Anda lemah banget. Pasti. Investor bisa mencium keputusasaan itu dari jarak 1 kilometer. Tapi kalau Anda masuk dengan energi, kita adalah mitra, kesuksesan saya adalah kesuksesan Anda, mari kita cari cara untuk menang bersama, seluruh dinamika percakapan berubah. Anda bukan lagi peminta-minta. Bukan, Anda seorang partner bisnis yang setara. Poin kedua, Anda tidak akan merasa sendirian. Ini penting, karena menjadi pendiri itu seringkali merupakan perjalanan yang sangat sepi. Sangat sepi. Anda nggak bisa curhat tentang semua masalah ke tim Anda karena takut mereka demotivasi. Anda nggak bisa curhat ke keluarga karena mungkin mereka nggak ngerti. Benar. Tapi dengan pola pikir kemitraan ini, investor Anda menjadi sparring partner strategis. Mereka ingin Anda berhasil karena kesuksesan Anda adalah ROI mereka. Anda bisa telepon mereka jam 10 malam untuk bahas masalah pelik dan mereka akan mendengarkan karena nasib uang mereka ada di tangan Anda. Mereka ada di pihak Anda. Betul. Lalu yang ketiga, Anda tidak akan merasa kewalahan. Ini karena Anda sadar bahwa lewat investor, Anda sebenarnya membeli akses. Anda bukan cuma dapat uang, tapi Anda dapat akses ke jaringan mereka yang luar biasa. Keahlian mereka, kontak mereka. Iya, ada masalah hukum, investor Anda mungkin kenal pengacara terbaik. Perlu merekrut CTO hebat, mereka mungkin punya kenalan. Anda nggak perlu tahu segalanya karena Anda punya akses ke orang-orang yang tahu. Anda punya telepon bantuan yang isinya orang-orang paling cerdas. Poin keempat, Anda tidak akan merasa dikendalikan. Percaya pada visi dan kemampuan eksekusi Anda.
Mereka kasih uang agar Anda bisa jadi bos dari perusahaan itu, bukan untuk jadi boneka yang menjalankan agenda tersembunyi mereka. Masuk akal. Kalau mereka mau menjalankan perusahaannya sendiri, ya mereka akan melakukannya sendiri. Dengan memegang teguh peran Anda sebagai joki, Anda mempertahankan otonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, Anda tidak akan merasa tidak aman. Benar. Coba pikirkan deh, uang yang mereka investasikan itu bukan sekedar modal. Itu adalah token legitimasi yang paling kuat. Validasi dari pasar ya? Betul, validasi dari orang-orang pintar yang sudah menganalisis ratusan bisnis bahwa ide Anda dan tim Anda berharga dan punya potensi. Setiap kali rasa ragu muncul, Anda bisa lihat fakta bahwa orang-orang ini mempertaruhkan jutaan dolar pada Anda. Itu suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Supaya konsep ini nggak mengawang-awang, penulis kasih contoh nyata dari pengalamannya. Salah satu investor pertamanya adalah seorang pria bernama Page Gregg, seorang mantan marinir. Oke. Yang menarik, nilai terbesar yang diberikan Page bukan cek yang dia tulis. Ini pasti soal smart money yang sering kita dengar itu. Uang yang datang dengan bonus kebijaksanaan. Tepat. Page memberikan nasihat bisnis dunia nyata yang keras, praktis, dan tak ternilai. Nasihat yang nggak akan pernah bisa Anda dapatkan dari seorang profesor bisnis di Harvard atau dari konsultan mahal. Yang cuma kasih slide PowerPoint indah ya. Iya, persis. Ini adalah nasihat dari medan perang bisnis yang sesungguhnya. Dan ini menyoroti betapa pentingnya memilih investor. Ini bukan seperti pergi ke bank buat pinjam uang, ini lebih kayak memilih pasangan hidup untuk bisnis Anda. Wah, perumpamaan yang bagus. Investor yang salah bisa jadi racun loh. Saya pernah ketemu seorang pendiri yang sangat takut pada investornya. Dinamikanya itu tuan pelayan. Setiap rapat dewan, dia cuma menyajikan data yang bagus-bagus saja, menyembunyikan masalah yang ada karena takut dimarahi. Apa yang terjadi akhirnya? Bencana. Ketika masalah itu akhirnya meledak dan nggak bisa ditutupi lagi, investornya kaget bukan main. Mereka merasa dibohongi dan kepercayaan langsung hancur. Wah, Perusahaan itu akhirnya gagal, bukan karena masalah bisnisnya nggak bisa diatasi, tapi karena komunikasinya hancur akibat dinamika kekuasaan yang nggak sehat. sebaliknya, investor yang tepat seperti Page Gregg ini, mereka adalah orang pertama yang ingin Anda telepon ketika ada masalah. Betul, karena Anda tahu mereka akan membantu mencari solusi, bukan cuma menyalahkan. Hubungan dengan Page Gregg ini persis melambangkan kemitraan simbiosis yang kita bicarakan. Ini bukan transaksi, tapi aliansi. Penulis menutup bagian ini dengan pertanyaan pamungkas yang merangkum segalanya. Jadi, siapa bos dalam hubungan ini? Dan jawabannya, setelah semua perdebatan ini, Kami berdua. sempurna. Itu adalah sintesis dari dua ide yang tadinya tampak mustahil untuk disatukan. Anda adalah bos dari visi, produk, tim, dan eksekusi sehari-hari. Oke. Investor adalah bos dari modal, tata kelola, dan akuntabilitas jangka panjang. Masing-masing adalah bos di domainnya sendiri, dan keduanya saling melayani untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, inti dari Cheat 47 adalah bahwa hubungan pendiri investor itu bukan jalan satu arah. Ini adalah sebuah tarian yang dinamis. Benar. Kunci kesuksesannya bukan dengan mencoba mendominasi, tapi dengan merangkul paradoks itu sendiri. Dengan memahami bahwa Anda adalah pemimpin sekaligus pelayan, Anda bisa menciptakan hubungan kerja yang luar biasa kuat dan produktif. Dan ini memunculkan satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Prinsip ini sebenarnya berlaku jauh di luar dunia startup dan investasi. Oh iya? Coba deh sekarang pikirkan karir atau pekerjaan Anda sendiri. Siapa sebenarnya bos Anda? Apakah hanya orang yang namanya tertulis di atas Anda dalam bagan organisasi? Atau apakah klien yang Anda layani juga bos Anda? Karena kepuasan mereka yang menentukan bonus Anda? Apakah tim yang bergantung pada Anda untuk arahan juga bos Anda dalam arti tertentu? Atau bahkan ambisi kita sendiri? Nah itu dia. Ambisi dan target pribadi Anda, bukankah itu juga bos yang mendorong Anda setiap pagi? Mungkin kunci sebenarnya untuk menavigasi karir dan hidup bukanlah dengan mencari satu bos tunggal, tapi dengan mengenali berbagai bos dalam hidup kita dan memahami sifat simbiosis dari setiap hubungan tersebut.